Yang lain. Aku baru saja membalas chat catur yang menanyakan keberadaanku. Sepertinya dia kebingungan mengetahui teman satu kamarnya tiba-tiba tidak ada. Karena memang aku pergi ke warung kopi seberang kos ini saat ia sedang tidur siang. Dan kurasa sekarang catur langsung menuju kemari, sebab WhatsAppku hanya dibacanya. Dan benar dugaanku, belum genap 5 menit, catur sudah muncul dari halaman kos. Tapi aneh, dia tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja tidur 6 jam lebih. Karena bukannya segar, wajah catur malah nampak pucat. Badannya juga gontai seperti orang sakit. Membuatku bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Setelah akhirnya catur sampai dan duduk di hadapanku, aku langsung menanyakan apa yang membuatnya seperti itu. "Ada apa, Tur? Kok kamu pucat sama lemes gitu? Sakit?" Enggak dik, aku nggak sakit. Sebentar ya. Ucapnya dengan tergagap. Lalu ia meminta segelas air putih pada pegawai warkop untuk menenangkan diri katanya. Dengan sekali tenggak, catur menghabiskan air itu. Setelah merasa sudah bisa mengendalikan diri, dia kembali melanjutkan ceritanya. Catur berkata kalau dia baru saja melihat hantu yang menyerupai diriku di dalam kamar kos kami. Semua berawal saat dia bangun tidur dan hendak mengecek jam berapa saat itu. Karena ponselnya berada di atas laci yang letaknya lumayan jauh, catur yang masih dalam proses mengumpulkan nyawa memilih untuk menanyakan jam padaku yang kebetulan ia lihat sedang duduk di meja belajar. Berulang kali dia memanggil namaku, tapi tidak ada sedikit pun reaksi dari sosok itu. Catur merasa itu hal yang wajar, karena memang dia melihat aku yang lain sedang menggunakan earphone dan duduk membelakanginya. Setelah dirasa tenaganya sudah sepenuhnya terkumpul, catur kemudian beranjak dari kasur untuk menghampiri sosok itu sekalian mengambil ponselnya. Dan disinilah momen yang membuat catur ketakutan terjadi. Saat sedang mengambil ponsel, catur tidak sengaja melihat pantulan sosok itu di cermin sebelah laci. Begitu terkejut dirinya karena seseorang yang ia kira diriku itu ternyata tidak memiliki wajah. Dari ceritanya itu, masuk akal kalau dia sampai lemas dan pucat. Tapi kalau boleh jujur, aku belum sepenuhnya percaya dengan perkataan catur. Karena tinggal satu atap selama 3 tahun lebih membuatku sangat mengenalnya sebagai pengarang ulung. Saking seringnya dia mengarang cerita demi niat jahilnya, membuatku lebih percaya Pokemon Go memiliki arti aku Yahudi daripada cerita-cerita catur. Hal itu yang membuatku berkali-kali menanyakan keaslian kejadian yang baru saja dia alami. Memastikan diriku tidak lagi termakan sandiwaranya. Catur yang tidak bisa membantah rekam jejak buruknya hanya bisa bersumpah kalau yang satu ini bukan cerita palsu. Sampai pada akhirnya dia mengajakku ke kamar kos kami untuk membuktikannya. Dan aku praktis mengiyakan, karena memang keraguan itu masih ada. Setelah sampai di depan kamar kos, catur mengajakku untuk mengintip terlebih dahulu melalui jendela. Katanya dia tidak berani jika langsung menghampiri sosok itu. Dan begitu kami mulai perlahan melihat ke dalam kamar, ternyata tidak ada siapapun di sana. Aku langsung melirik ke arah catur, lalu memuji kalau gimmicknya kali ini cukup niat dan kuakui aku berhasil tertipu. Tapi catur dengan cepat menyangkal tuduhanku. Dia masih bersikeras bahwa yang dialaminya bukan prank untukku. Aku yang sudah terlanjur tidak percaya memaksanya untuk segera masuk ke kamar.
karena kebetulan baterai ponselku sudah hampir habis. Ketika aku memegang gagang pintu, Catur berusaha menahan tanganku, membuat pintu hanya seperempat terbuka. Dari celah sempit itu, terlihat sudah ada sosok yang berdiri menyambut kami. Persis seperti kesaksian Catur. Mirip sepertiku, tapi dengan muka yang rata.